penangkapan Raja Banda, Egeron, dan putrinya oleh Portugis pada abad ke-16, mencerminkan pergolakan besar dalam sejarah rempah-rempah dunia. Kepulauan Banda, sebagai satu-satunya penghasil pala dan fuli kala itu, menjadi incaran bangsa Eropa, termasuk Portugis yang berupaya menguasai perdagangan rempah. Namun, masyarakat Banda gigih melawan dominasi asing, untuk mempertahankan kebebasan dan kedaulatan mereka. Lukisan karya Mathieu van Brey dari tahun 1815, menggambarkan momen dramatis ini, sekaligus melambangkan semangat perlawanan rakyat Banda terhadap penjajahan. Meskipun Portugis gagal menaklukkan Banda sepenuhnya, perjuangan masyarakat Banda terus berlanjut melawan kekuatan asing lain, menjadikan Banda simbol semangat perlawanan Nusantara melawan kolonialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang penangkapan Raja Banda dan putrinya, kisah perebutan Banda oleh Portugis di abad ke-16. Sebuah lukisan karya Mathieu van Brey dari tahun 1815, menggambarkan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Maluku, yaitu penangkapan seorang Raja Banda bernama Egeron dan putrinya oleh bangsa Portugis di abad ke-16. Peristiwa ini merupakan bagian dari pergolakan besar dalam perebutan Banda, wilayah yang kala itu menjadi sumber rempah-rempah paling berharga di dunia. Di masa itu, Kepulauan Banda, yang kini menjadi bagian dari Indonesia, dikenal sebagai satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan pala dan fuli. Nilai ekonominya yang luar biasa, menjadikan Banda incaran banyak bangsa Eropa, termasuk Portugis, yang pertama kali datang pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah, dan menjadikan Banda sebagai pusat kendali mereka. Namun, penduduk lokal Kepulauan Banda, yang telah lama hidup dari perdagangan rempah-rempah melalui jaringan mereka di Asia, menolak keras upaya dominasi bangsa asing. Mereka menghargai kebebasan dan kedaulatan mereka atas perdagangan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, Portugis memusatkan perhatian mereka ke Banda. Awalnya, hubungan dengan penduduk setempat berjalan baik. Namun, niat Portugis untuk membangun benteng dan memaksakan agama Kristen, memicu perlawanan sengit dari masyarakat Banda. Konflik ini semakin memanas ketika Portugis mulai menangkap tokoh-tokoh penting lokal, termasuk Raja Egeron dan putrinya. Penangkapan ini menjadi simbol dari benturan besar antara ambisi kolonial bangsa Eropa dan keinginan masyarakat lokal untuk mempertahankan kebebasan. Meski demikian, upaya Portugis untuk menaklukkan Banda sepenuhnya tidak pernah berhasil. Penduduk Banda terus melawan dengan gigih, menghalangi Portugis mendirikan pijakan permanen di wilayah tersebut. Lukisan karya Mathieu van Brey tidak hanya menggambarkan peristiwa penangkapan ini, tetapi juga melambangkan perjuangan rakyat Banda melawan penjajahan. Dalam lukisan tersebut, terlihat bagaimana Raja Egeron dan putrinya berada dalam kekuasaan Portugis, namun semangat perlawanan mereka tetap terasa. Peristiwa ini
menggambarkan kompleksitas hubungan antara bangsa Eropa dan masyarakat lokal di Nusantara. Kepulauan Banda, meskipun kecil, menjadi saksi bagaimana rempah-rempah bisa mengubah jalannya sejarah dunia. Meskipun Portugis gagal mendominasi Banda, perjuangan masyarakat Banda tidak berakhir di situ. Mereka terus melawan kekuatan asing lainnya, termasuk Belanda yang kemudian datang dengan ambisi besar untuk menguasai kekayaan rempah-rempah di Kepulauan Banda. Pada awal abad ke-17, Belanda melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Banda, dalam upaya untuk mengamankan monopoli perdagangan pala. Tragedi ini mencatatkan salah satu babak kelam dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Perlawanan rakyat Banda menjadi bukti nyata bagaimana sebuah bangsa kecil mampu melawan kekuatan besar demi mempertahankan tanah air dan kedaulatan mereka. Dengan semangat pantang menyerah, masyarakat Banda menunjukkan bahwa ketidakadilan dan penindasan tidak akan dibiarkan tanpa perlawanan. Lukisan Mathieu van Brey dari tahun 1815 menjadi salah satu pengingat visual tentang babak penting ini dalam sejarah rempah-rempah dunia. Kepulauan Banda, dengan segala kekayaan alam dan perjuangannya, telah menjadi simbol semangat perlawanan masyarakat Nusantara terhadap dominasi asing. Hingga kini, kisah heroik ini terus menginspirasi banyak orang untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa kita dan belajar dari keteguhan hati para leluhur.